Pak Doni bilang ada 100 ulama. Saya ingin juga berbicara masalah ini, menyampaikan pesan-pesan moral ini. Kita selalu berdakwah, kemudian dakwah juga, tapi coba dakwah ke sini. Infak, sedekah, zakat, wakaf ini sudah jelas. Yang harus sebenarnya itu juga kita gerakkan. Pemerintah juga ikut ambil bagian di situ. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada instruksi presiden, ada instruksi gubernur mengajak kepada masuk surga. Masa tak mau? Jadi saya ingin dari hati-hati, biarlah saya jauh kemana-mana, tempat ini saya hijaukan. Subuh saya terdengar kemarin, soal subuh itu juga sampaikan. Mudah-mudahan umat kita ini bertambah kuat imannya, bertambah timbul kesadarannya. Betul, ini dalam potensi ini digerakkan, tidak ada bisa melawan umat Islam ini. Karena kita besar di Indonesia. Tapi kita lupa dengan hal ini. Dalam mereka kaya-kaya, miskin ada sedekah, kita dapat sedekah, kita. Kalau begini-begini, kapan kita maju? Islam ini. Kita gaduh kepada orang. Ngapa begini, ngapa begitu. Tapi kita hanya banyak menyalahkan orang. Tapi kita buat apa? Inilah makanya senang saya dari Ustaz. Mari hal ini dikemudahan Ustaz. Jangan malu, sama dia. Dia juga punya sambut, tapi kenapa bergerak begini? Jadi soal ini soal kemauan Bapak Ibu sekalian. Kalau mau, tak ada yang sulit. Ini soal kemauan. Nah, karena itulah tentunya saya hadir hari ini inginlah setidak-tidaknya memotivasi hal ini. Semoga semua ya Allah dengan banyak saudara ini dibukakan hidayah Allah SWT agar semakin banyak dan setinggi kesadaran umat ini, dan sekaligus ya ini merupakan tentunya semacam sumbangsi kita untuk agama ini, dan sekaligus ya sumbangsi untuk umat. Karena umat kita ini cukup besar, baik di Riau dan Indonesia. Sayang kalau potensi ini kita tak gerakkan. Nanti kalau ada orang lain dari umat lain menggerakkan, kita malah. Sementara kita sudah diberikan kesempatan didukung oleh pemerintah, kita tak betul tak? Kita bersuka saja. Padahal kita merugikan kita sendiri. Sementara potensi kita. Masa kita tak mau gerakkan itu? Kemudian yang selanjutnya saya ingin sampaikan juga kepada Ibu sekalian. Dia ini sudah dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden. Ini Pak Sudirman tahu nih. Tahun 2020 awal sebelum konflik Bapak Wakil datang sini. Beliau ini kan profesor doktor, mantan ketua Majelis Ulama Provinsi Merapi Pusat. Beliau juga dia. Kalau dia dengan mata hatinya melihat dia ini pantas dicanangkan waktu itu sebagai zona ekonomi syariah, itu kan bisa sambut baik. Masih ada penuntut kita, masih ada kiai yang memberikan amanah kepada kita ini sebagai zona ekonomi syariah. Syukur dalam ini. Tak ada jawab syukur. Kalau saya selaku orang lain, selaku Islam, syukur. Kita kita ini dipercaya bisa menggerakkan ekonomi syariah di kampung kita. Ada orang daerah lain alergi punya syariah. Kita memang itu kita gerakkan. Kenapa begitu? Karena potensi besar umat Islam ini ada di situ. Saya katakan tadi beliau ini apa tidak ada. Bahan baku untuk menggerakkan itu semuanya ada. Tapi kalau ini kita gerakkan, ini buat lokomotif ekonomi yang sangat dahsyat Bapak Ibu pertumbuhannya. Kita sudah membuktikan tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi ini naik, dan ekonomi Riau ini termasuk responden terbesar di Sumatera. Maka aku pikir kemarin kenapa ya Bapak Presiden datang kemarin awal tahun ini. Tapi setelah beliau meninggalkan sini, kemudian kemarin hari Senin dipimpin dan rapat oleh Kementerian Negeri, kita bisa tahu dulu. Mengapa Bapak Presiden datang sini? Karena beliau ingin memotivasi kita. Dan kita ini kebetulan daerah yang berpotensi di Sumatera ini. Sumatera Utara besar, tapi juga Riau Pak. Cukup jumlah penduduknya besar aja. Lampung juga itu besar. Sumatera Selatan besar Pak. Tapi yang ekonomi yang besar itu yang maju itu
Provinsi mana? Provinsi Riau. Kita juga bisa menahan, mengendalikan inflasi. Saya pikir, kenapa saya diminta oleh Pak Menteri menyampaikan berkenaan dengan inflasi? Padahal yang tertinggi inflasinya Sumatera Barat, hampir 5%. Tapi setelah Pak Menteri ngomong, dia katakan hari Jumat saya dipanggil Presiden, hari Kamis ini terakhir. Hari Jumat dipanggil Presiden. Presiden mengatakan ekonomi Riau itu bagus begini, karena itu inflasinya bisa terkendali, dan makanya karena itulah saya minta Pak Gubernur untuk menyampaikan apa strateginya dan usahanya dalam rangka pengendalian inflasi. Rupanya saya itu diminta seperti itu karena memang ada arahan Bapak Presiden. Berarti Bapak Presiden sendiri bukan hanya dia nengok-nengok saja, tapi ada yang dilihatnya secara nyata, dan itu adalah merupakan keberhasilan umat yang ada di sini. Ini kan Bapak Ibu, kita harus terjaga. Pengangguran turun, kemiskinan turun, angka yang berkaitan stunting juga turun, Pak Bati. Turun Pak Bati, tapi belum diumumkan nih. Kita kan 22% kemarin, sekarang sudah 17%. Sini angka stunting terus tinggi, kemungkinan juga jauh turunnya. Belum diumumkan nih, tapi kami sudah tahu nih angkanya. Turun. Ini kan suatu keberkahan bagi Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal beginilah saya inginlah dengan hati yang dalam, mari kita suarakan ini. Di samping kita barangkali bagaimana mengajak umat senantiasa meningkat keimanan takwa Allah, tapi gerakan ini juga harus kita syiar Bapak Ibu. Mario Kepri sudah syariah. Banyak daerah ingin syariah, tapi sampai sekarang juga belum syariah. Sumatera Barat itu dalam beberapa negara itu syariah, tapi sampai kini belum syariah. Tapi alhamdulillah kita walaupun terdiri dari dua kepulauan, bisa bersatu dan bisa kompak. Setelah saya jadi gubernur, saya ajak teman-teman satu tidak ada pembantah. Itu berarti apa? Itu bukan dia Allah Bapak Ibu. Sumatera Barat itu Pak Gubernur itu ngomong sama saya. Bukan kami tak pernah ngomong lewat bulan Mei itu. Bagaimana sulitnya mengajak kawan-kawan supaya kesyariah, padahal semuanya Islam, kepala daerahnya Islam semua. Tapi alhamdulillah Riau tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita di sini Riau kepulauan tidak di pulau sana satu bahasa. Ini kan patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Saya dulu pernah berjumpa Ustaz Mustafa Umar, masih bupati ya. Waktu itu di Masjid Anur Pak Batu. Setelah ceramah, apa disampaikan kepada saya? Waktu itu belum ada cerita pilkada, dia bilang sama saya, Pak Bupati, kenapa bank ini tidak syariah? Itu kan riba. Riba. Saya bilang, karena itu kan Bapak kan memegang saham, bisa Bapak bagaimana bank ini jadi syariah? Saya bilang, Pak Ustaz Mustafa, ini Bank Riau Kepri ini kan pemegang sahamnya banyak, mulai dari gubernur sampai bupati wali kota, masing-masing sahamnya beda-beda, baik Riau maupun Riau. Kalau hanya Siak saja, saya mau aja, tapi tak cukup kalau Siak punya modal dengan sahamnya yang kecil. Besar saham Mengkalis itu saham kampung besar dari Siak. Dia bilang, apalagi saham provinsi. Tapi kalau Ustaz, insya Allah provinsi mau gerakkan, kami siap aja. Takdir Allah saya jadi gubernur. Setelah saya gubernur, memang saya gerakkan, jadi gubernur. Satu pun tak ada membantah kawan-kawan kami, para bupati, wali kota dan gubernur. Saya waktu itu hanya bawa para pakar dari Bank Indonesia, ahli syariah, dan satu lagi ya Ustaz Dr. Safi Yatodiro, yang itu juga pakar syariah. Setelah beliau itu menjelaskan, tidak ada orang yang macam-macam. Ustaz Safi Yatodiro itu paling bagus menjelaskan, mulai dari dalilnya agama Yahudi itu punya larang riba juga Pak, agama Nasrani, agama Katolik, agama lain, sampai yang terakhir agama Islam. Siapa bantah itu? Dari sebagaimana sampai diceritakan bagaimana dia diundang Paus Paulus di Vatikan
khusus menceritakan mengenai bank syariah. Atau lucu. Nah, jadi kalau orang kita misalnya sini biasa-biasa aja, sedangkan Vatikannya menghargai bank syariah. Nah, itu alhamdulillah Bapak Ibu, artinya ini sudah merupakan bagian dari Riau, dan ini juga kami harapkan Bapak Ibu semua di sini ini umat Islam yang ada di Riau ini bisa harus membesarkan Riau syariah. Karena ini juga amanah umat yang disampaikan kepada kami. Nah, yang lain yang saya katakan gerakan ekonomi ini juga bisa zakat, bisa wakaf juga tidak wakaf tanah, sekarang wakaf uang. Kemudian yang kami wakaf uang sudah kami gerakkan membantu mulai dari 2020, mulai Pak Masrur ini jadi ketua Badan Wakaf Indonesia sampai sekarang untuk bergerak nih. Ini juga sudah siapkan, kita sudah ada orang berwakil ya, di samping menulis KA itu nanti akan kita buatkan zona ekonomi syariah di situ. Karena itu sudah ada mewakilkan, kalau Bapak lihat di sebelah Mual SKA itu kan ada 7,5 hektar, itu diwakafkan oleh umat Islam. Sekarang kalau kita buat lagi master plan-nya, nanti di situ ada mall, ada hotel, ada rumah sakit, ya, sekaligus juga nanti dipersiapkan itu juga ada Islamic Center. Artinya ini bisa gerakan itu kalau mau. Ini susahnya kalau tak mau gitu. Jadi makanya ini juga kalau nanti bisa kita gerakkan masif di semua daerah, semua kabupaten kota, harapan saya inilah barangkali menunjukkan kepada umat kita ini kesadaran yang tinggi agar pentingnya menggerakkan ekonomi Syria, karena di situ ada sahabat-sahabat kita, ada saudara kita yang masih membutuhkan bantuan dari kita semua. Semoga tentunya dengan hadiran kami ini dan kami juga kemana-mana termasuk menggerakkan ini, mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan memberikan kemudahan dalam rangka mewujudkan zona ekonomi syariah di wilayah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Satu hal lagi yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan